Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi untuk pengajian kitab Riyadhul Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana bi fid daraini wa bi ulumihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayya takida annal khalqa kullahum yamutuna inda inqidai a'marihim. Wa ayya takidalan yento nekotake sapa mukallaf. Wa ayya takidalan yento nekotake sapa mukallaf. Wa ayya takidalan yento nekotake sapa mukallaf. Wa ayang takidalan yento nekotake sapa mukallaf annal khalqa ing temen setuhune para makhluk, annal khalqa ing temen setuhune para makhluk, annal khalqa ing temen setuhune para makhluk. Kullahum ya sekabehane makhluk, kullahum ya sekabehane makhluk, kullahum ya sekabehane makhluk, kullahum ya sekabehane makhluk, kullahum ya sekabehane makhluk. Iku yamutuna padha mati sapa makhluk, iku yamutuna padha mati sapa makhluk, iku yamutuna padha mati sapa makhluk. Ainda ingkido i'amarihim nalika entee piro-piro umure makhluk. Jadi yang selanjutnya ini kula lan panjenengan sedaya, kita semua ini harus bundeli, harus nekotake di dalam hati, mengimani bahwa segala sesuatu yang rupini pun makhluk atau segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mati. Allah menciptakan setan, setan pasti mati. Allah menciptakan jin, jin pasti mati. Allah menciptakan manusia, manusia pasti mati. Allah menciptakan semut, Allah menciptakan babi, Allah menciptakan ASUKB, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sing kuwi duweni roh, duweni nyawa, pasti akan mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Ini harus percaya. Enggak boleh enggak percaya. Kalau kematian itu ada, kematian datang, kematian itu pasti akan mengenai kepada setiap makhluk. Lah kita itu harus percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anal qabidulan lan sak temene kang jabut. Wa anal qabidulan temen setune kang jabut. Wa anal qabidulan temen setune kang jabut. Li arwahihim marang pira-pira roe makhluk. Li arwahihim marang pira-pira roe makhluk iku malikul mauti, ya malaikat maut. Nah, yang mencabut Quran panjenengan sedaya, yang mencabut semua makhluk yang bernyawa itu siapa? Yaitu malaikat maut. Wa utai malaikat maut, wa utai malaikat maut. Iku Izrailu, rupane inggih menika malaikat Israil. Siapa malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israil, harus ngerti.
Ya masalah teknis pencabutannya ya nggak ada yang tahu. Ya niku dipasrahkan sapa? Dipasrahkan datang urusane malaikat mau. Entah bentuknya gimana nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utai malaikat maut. Iku Israil malaikat Israil wa innahu lan tamun setune makhluk. Wa annahu lan tamun setune makhluk wa annahu lan tamun setune makhluk. Iku saluna bakal ditakoni sapa makhluk. Iku saluna bakal ditakoni sapa makhluk. Iku saluna bakal ditakoni sapa makhluk. Pada dafnim ing dalam sakwise pada dafnim ing dalam sakwise mendeme fi kuburim ing dalam kubure makhluk. Fi kuburim ing dalam kubure makhluk. Jadi setelah roh ini dicabut oleh malaikat yang namanya malaikat Israel itu, setelah manusia itu dikubur, dipendam, ya, habis itu datanglah ya malaikat. Siapa malaikat yang bakal menanyai dalam kubur? Mau siapa itu? Bukan lagi. Pasti nanti ada pertakonan. Gak mungkin kewalan panjenengan sedaya ini bisa lolos dari pertakonan malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan ketika ditinggal dari 7 langkah dari orang yang meninggal dunia itu apa? Setelah itu datang malaikat ya. Jadi yang talqin habis itu datang. Ya. Al-Kisah ada yang mengatakan ini bagaimana? Kalau orang itu yang dikuburkan atau dafnihim setelah dikuburkan itu didatangi malaikat Mungkar dan Nakir, kalau amalnya itu bagus, amalnya itu soleh ya dan lain sebagainya, maka nanti yang menjawab, yang membantu menjawab itu adalah amal-amal solehnya. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang ketika di alam dunia itu ya berbuat maksiat, berbuat jelek dan lain sebagainya, maka nanti ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, maka dia itu tidak bisa menjawab. Takoni mana buka sapa pangeranmu, gak iso jawab. Mana biuka sapa nabimu, gak iso jawab. Pertanyaan-pertanyaan ini kalau tidak bisa menjawab, ya ini alamat ya. Kabeh jadi nanti akan mendapatkan pitakonan ya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila jama'atan angin kelawan kelompok ya. Kecuali kelompok ada nanti yang tidak ditanyai oleh malaikat Mungkar Nakir, ada. Siapa itu? Kecuali kelompok mahsusi nakang tertentuake. Jadi nanti ada suatu kelompok yang mana kelompok tersebut nanti tidak akan mendapatkan pertanyaan di dalam kubur atau pertanyaan dari Mungkar dan Nakir. Wa naulan teman setuhne makhluk. 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 Ego ya masuna den tengake saking kubur. 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 Apa? Iku ya masuna den tangake saking kubur. Iku ya masuna den tangake saking kubur ya. Jadi nanti semuanya itu nanti akan dibagikan di dalam kubur. Kapan itu? Yaumal kiamati, besok ing dalam dina kiamat. Jadi prosesnya kehidupan manusia itu seperti itu ya. Prosesnya kehidupan manusia itu hidup di alam dunia. Setelah hidup, kalau sudah masuk waktu azalnya, manusia pasti nanti ruhnya akan dicabut oleh malaikat. Yang pencabut itu ada malaikat siapa? Malaikat Israel. Nah setelah dicabut, kalau manusia itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Setelah mati diapakan manusia itu? Diapakan setelah mati? Nenek uang lo pengumuman nang musola, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngaturi pirsa dumateng masyarakat Jombang lan sakitaripun meneh. Bilih panjenenganipun Bapak Toleh wau dalu antawis jam 3 sampun nilar dunya. Nah, setelah itu mendengar kabar kematian, habis itu mayat diapakan? Prosesnya pertama diapakan? Dimandikan. Setelah dimandikan diapa? Ya, mandikan, kafani, setelah dikafani disolatkan, setelah disolatkan dikebumikan. Nah, itu seperti itu proses dari kehidupan manusia. Urip teng alam dunya nek wis
mangsane mati ya mati. Nah, setelah itu apa? Setelah kematian itu datang, yaitu proses tadi. Salah satunya yang terakhir yaitu dikuburkan. Nah, setelah manusia itu berada di alam kubur, maka manusia itu apa? Akan ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Setelah itu, ya, maka nanti manusia yang berada di dalam kubur itu, mulai dari umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok kalau hari yaumul kiamah datang itu nanti akan dibangunkan atau akan apa? Akan dibangkitkan. Ada yang mengatakan apa? Seperti cambah tukul, ya. Biasanya kan kuburan kabeh dikubur. Begitu hari yaumul kiamah nanti di tanah rata di arah padang mahsyar, lutak. Nah, itu seperti itu. Nah, itu untuk apa? Manusia-manusia itu sudah dalam kubur. Kenapa yub'asuna? Kenapa dibangkitkan lagi? Nah, jawabannya di sini adalah wa yuhasabuna. Nah, karena itu semua nanti akan dihisab. Apa itu hisab? Hisab itu adalah dimintai pertanggungjawaban amal-amal manungso yang telah dilakukan oleh manusia ketika wonten ing alam donya. Itu namanya hisab. Dihitung antara amal kebaikan yang sudah dilakukan dengan amal kejelekan. Itu banyak yang mana, coy? Antara amal kejelekan dengan amal kebaikan itu banyak yang mana, bro? Semuanya akan dihitung. Kalau nanti ketika dihitung, dihisab antara amal kebaikan dan amal kejelekannya, amal kebaikannya lebih abot, lebih banyak, ya. Nah, insya Allah ini alamat akan saidun, bahagia, selamat. Tapi sebaliknya, nah ditimbang amal manungso antara amal kebaikan kalau amal kejelekan, amal kejelekannya itu lebih banyak daripada amal kebaikannya, alamat celaka. Nah, kalau sama bagaimana? Ditimbang amal kebaikannya podo, amal kejelekannya podo. Nah, insya Allah niki kalau seperti itu, kalau dapat syafaat, jadi nanti akan selamat, akan dimasukkan apa? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampean gak usah khawatir, bro. Tidak usah khawatir. Apa yang engkau tanam, kebaikan sebesar apapun yang engkau tanam di alam dunia, gak usah khawatir. Pasti besok di hari yaumul kiamah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, aku ini jangan-jangan nanti malaikat ini tidak menulis amalku, ya enggak. Kemarin saya terangkan apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa saja yang berbuat amal, ya kan, walaupun sebesar hanya biji sawi, semut dan sebagainya, besok di hari yaumul kiamah itu pasti akan dibalas. Sebaliknya, nek manungso teng alam dunia walaupun hanya berbuat kejelekan hanya sedikit saja, ya, pasti nanti di akhirat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihisab. Makanya di sini dikatakan annahum yub'atsuna yaumal qiyamati wa yuhasabuna, dibangkitkan lagi dan setelah dibangkitkan akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas segala amal-amal perbuatan manusia yang telah dilakukan di alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fil mauqifing dalam panggonan menang. Fil mauqifing dalam panggonan menang, atau bisa dikatakan mahsyar, ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, jadi sampean besok padang mahsyar ya ketemu ae sapa ae. Ketemu mati Nabi Adam sampai terakhir, ya. Tapi nang kono wis gak mikiri sapa-sapa. Kan dikatakan apa?
Nanti setelah itu ada yang mengatakan wakila. Nanti matahari dikatakan dengan kita hanya 11 jengkal saja. Terus gak mikirin sopo gak. Jadi karena wis pokoknya dewe iki aku selamat gak ya Allah, aku selamat gak ya Allah. Itu merinding hati, itu seperti itu terhadap amal-amal perbuatannya. Ala amali mengatasi bira-bira amale makhluk. 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 Illa man kejaba wong. Illa man kejaba wong. Illa man kejaba wong. Ya dakhulu bakal mlebu. Ya dakhulul jannata bakal mlebu ing swarga bi ghairi hisabin, lawan tanpa hisab. Jadi nanti manusia itu nanti diklasifikasikan menjadi dua. Menjadi berapa? Duo. Menjadi berapa? Dua. Nanti dan di akhirat nanti ya, di arah pada masa ini nanti manusia diklasifikasikan atau dibagi menjadi dua. Klasifikasi dua, yang pertama apa? Ada sekelompok umat manusia mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses penghitungan amal, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sekelompok yang kedua ini, mereka harus melalui proses penghitungan amal, dihisab dulu. Ya tinggal nanti kita semua ini golongan panjenengan sedaya kira-kira apa? Kita kegolong orang yang masuk surganya Allah melalui proses penghitungan amal, atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses penghitungan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna amalahum lan sak temene pira-pira amale makhluk. Wa anna a'malahum lan sak temene pira-pira amale makhluk. Wa anna a'malahum lan sak temene pira-pira amale makhluk kullah yes kabehane amal. Kullah yes kabehane amal, kullah yes kabehane amal. Iku tu zanu bakal ditimbang. Iku tu zanu bakal ditimbang. Iku tu zanu bakal ditimbang. Fil mizan yang dalam timbangan. Fil mizan yang dalam timbangan. Fil mizan yang dalam timbangan. Benar kan? Di sini dikatakan apa? Wa anna a'malahum kullatu zanu fil mizan. Semuanya amal-amalnya manusia yang telah dilakukan ketika di dunia akan ditimbang. Jadi segala sesuatu amal-amal perbuatan manusia yang ketika dulu dilakukan di dunia akan ditimbang. Betul tidak? Akan ditimbang. Tapi kurang panjenengan sedaya gak iso mikir-mikir. Amale wong sak dunya iki timbangi. Kira-kira timbangan iki gedene sak pira? Ya gak usah mikir-mikir ngono rek. Bentuk amal iki amale ketika ditimbang iki piye? Atos kah, lembek kah? Ya gak usah mikir-mikir ngono. Yang penting kita berkeyakinan bahwa apa yang kita kerjakan, amal kita besok di hari yaumul kiamah itu pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wana umlan temen setune makhluk iku yang muruna bakal lewat. Wana umlan temen setune makhluk. Wana umlan temen setune makhluk yang muruna bakal lewat sapa makhluk. Bakal lewat sapa makhluk jami'an hale sekabehane. Jami'an hale sekabehane, jami'an hale sekabehane, jami'an hale sekabehane ala siratin ing atase jembatan. Ala siratin ing atase jembatan. Setelah amal-amalnya manusia itu ditimbang, dipertanggungjawabkan, habis itu apa langkah selanjutnya? Para manungsa niku digiring
Disuruh apa? Disuruh lewat jembatan, namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Kayak apa jembatan Shiratal Mustaqim? Ada yang tahu? Hah? Wakila ada yang mengatakan jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah rambut satu ini dibelah menjadi 7. Gedene sak piro? Ada yang mengatakan jembatan Shiratal Mustaqim ini seperti apa? Seperti ikine pisau sing landep. Ya. Dan sing wakilah sing pertama mau jembatan Shiratal Mustaqim habis 17 jadi itu gedene sak piro? Kula panjenengan tidak bisa membayangkan. Wakilah dikatakan lagi jembatan Shiratal Mustaqim itu berada di tengah-tengah. Sini adalah sini adalah surga, di bawahnya itu adalah neraka. Orang-orang ini pada masa panggil sisi-sisi. Komat. Suruh apa itu panggil? Niki jembatan Shiratal Mustaqim. Tikut. Begitu melakukan di alon-alon, aduh kayak surga penuh dengan kenikmatan. Wis gini. Amale ente akhirnya belum nang neraka ya. Ana sing mlakune karo brangkang. Aduh, kayak surga ke bidadari. Aduh, wis ngene. Kurang sak jengkal meneh belum nang neraka. Ana akhir jalane ning jembatan Mustaqim langsung jegur nang neraka enek. Tapi ada juga manusia yang ketika meniti jembatan Shiratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa kesulitan, bro. Ada yang mengatakan lakila kalbal seperti kilat tepatnya itu. Bus ke surga, ke surga, bus. Siapa sebenarnya yang menolong semua itu? Itu semuanya adalah bantuan daripada amal-amal perbuatan manusia yang dulu ketika dilakukan di dunia. Jadi amalnya sing membantu. Karena ngono. Jadi intinya gampang urip iku. Jadi proyeksinya ke depan umat Islam bulan panjenengan sedaya ini bukan hanya mencari semata-mata tentang kebahagiaan dunia tok, akeh duwite kan pikirane ngono. Mobil akeh, motor akeh, bojone 30 mana ngono kuwi. Proyeksinya bukan hanya seperti itu kehidupan semu. Tapi yang hakiki di mana? Di akhirat sana, bro. Mengenai akhirat wis kula lan panjenengan sedaya kita semua itu sudah selamat, maka nanti keselamatan itu akan selamat. Sebab apa? Kalau dunia fana, dunia itu rusak, tapi kalau akhirat apa? Khalidina fiha abada. Apa? Akan kekal di dalam selama-lamanya. Mlebu surga yang ngono. Fil jannah, mana enek wong mlebu surga. Beberapa proses lah. Nanti banyak khalidina fiha abada. Nah surga selamane penuh dengan kenikmatan. Wis gak kesel-kesel meneh. Pengen es doger teko dhewe, klutik-klutik. Pengen tahu tempe teko dhewe. Pengen sayur kangkung teko dhewe. Enak. Wis gak usah mawe kesel-kesel teko dhewe. Apa yang kita makan? Ya. Kita itu tidak pernah membuang, dikatakan seperti itu di kuburan itu tidak pernah apa yang kita makan itu nanti keluar dari beol, bau nggak ada. Tapi itu semua berubah menjadi keringat. Lah keringate teng surga kalian keringate teng alam dunia itu beda. Nah, apa yang kita makan itu menjadi keringat kalau di dunia baunya itu kayak ular angon. Ya, ambune opone berolahraga lari-lari setiap Jumat. Baru ki lungguh ngombe tangannya leboke kelek ambungan kayak ular angon. Tapi begitu di akhirat, masya Allah, apa yang kita makan menjadi keringat, tapi keringatnya itu berubah menjadi rihun misik, menjadi minyak misik wangi.
seneng boten kita ini seneng. Selamanya seperti itu kita, tidak ada kesalahan. Tapi sebaliknya, ya, kalau setelah melalui beberapa proses, karena amal kita di dunia ini lebih besar kejelekannya ketika ditimbang, maka dimasukkan ke mana? Ke dalam neraka. Khalidina fiha abada. Di dalam neraka itu juga akan kekal selama-lamanya. Ya. Haus. Dikasih minum enggak? Kasih. Tapi yang datang apa? Nanah, yang datang timah. Nanah panas, ambune banger kaya ngono. Timah saya panas. Wah, mau dhewe. Nah. Timai tok. Haus. Teko nanah, amis anjir. Mingkem ngene. Nah, mangga dhewe ombene meneh. Seperti itu. Lapar. Kasih makan enggak di neraka? Kasih. Apa yang datang? Bangkai. Nah, mangga dhewe seperti itu. Makanya hati-hati. Makanya kehidupan akhirat itu ya kekal. Kalau orang sudah proyeksinya bahwa kehidupannya adalah nanti mencari kebahagiaan akhirat, bagian akhirat, maka dunia ini hanya sebagai jembatan, dunia ini hanya sebagai wasilah, ya kan? Hanya sebagai wasilah. Berapa sih umur kita? 63 tahun barometer karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono sing mati 15 tahun, 17 mati akeh. Nah itu nanti akan dihisab semua. Makanya di alam dunia aja gede, aja sombong, aja takabur. Kita dulu penduduk surga, kita dulu penduduk surga, ya kan? Dulu kita di surga dengan siapa? Hah? Adam alaihissalam itu dulu penduduk surga, ya. Saya kira rekreasi nang dunia. Ya mudah-mudahan nanti kalau panjenengan sedaya kembali lagi ke surga. Mana sampai dong Jombang, nang Amerika, kak mungkin selama saya nang Amerika kan, pasti nanti akan pulang lagi kemana? Ke Jombang. Kecuali sampai dari Jombang ke Amerika, bali ini kan Jombang nyasar nang Paris, ya wes. Tadi kuis, nenek, ya podae menungso asale penduduk surga, saya kira rekreasi nang dunia. Kok galang surga meneh sampai milih neraka, berarti ada sesuatu yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Annal mu'minina wa annal mu'minina lan setune wong mukmin. Wa annal mu'minina lan setune wong mukmin iku yasrabuna bakal nginum sapa mukmin. Iku yasrabuna bakal nginum sapa mukmin. Iku yasrabuna bakal nginum sapa mukmin. Iku yasrabuna bakal nginum sapa mukmin min haudin saking telaga, min haudin nabiyina saking telagane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nek manungsa teng alam dunya niku mukmin, ngerti mukmin apa? Tahu mukmin? Mukmin ini adalah percaya, ya minimal 6 ini, ya. Iman kepada Allah, kedua iman kepada siji iman kepada Allah, dua iman kepada, tiga iman kepada, empat iman kepada, lima iman kepada, enam iman kepada. Nek teng alam dunia manusia wis gelem ngakoni iman, nek katakan dan sebagainya, itu dikategorikan kita sebagai seorang mukmin. Ojo khawatir, ya. Kalau kita menyandang predikat mukmin, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika di akhirat nanti di sini dikatakan apa? Yasrabuna min haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika haus dikasih minum dah kalau orang mukmin, dikasih. Yang datang apa? Ya dikatakan ya min haudin nabiyina, itu dari telagane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanalu lan bakal merkoleh sapa mukmin
Wayanalu lan bakal merkoleh sapa mukmin, wayanalu lan bakal merkoleh, wayanalu lan bakal merkoleh sapa mukmin syafaatahu ing syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal kiamatin besok ing dalam dina kiamat. Ya, juga nek nyandange predikate mukmin, insyaallah besok kula lan panjenengan sedaya badhe angsal syafaat saking Kanjeng Nabi. Mare sampai kok ditakdirkan mlebu neraka, masuk ke dalam neraka. Tapi sampean mukmin, sampean di neraka tidak selamanya nanti dalam neraka. Obong sih, siksa sih, gunting lidahnya dulu. Ya, habis itu apa? Begitu dosane wis entek, toh Gusti, dosa kula sampun entek. Piye nasib Gusti? Ketika dalam kebimbangan itu apa? Syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang, orang tersebut diangkat dari neraka, dibarokati syafaat Kanjeng Nabi, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau sing kholidina fiha abada, kekal dalam neraka, itu apa? Orangnya tidak mukmin, wong kafir, wong menyekutukan Allah, syirkun billah, besok di hari yaumul kiamah dimasukkan ke dalam neraka selama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akbaru tawi wa akbaru syafaatihi wa akbaru syafaatihi wa akbaru syafaatihi wa akbaru syafaatihi utawi laweh gede-gedene syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akbaru syafaatihi utawi paling gede-gedene syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafaatu iku asy-syafaatu syafaat, iku asy-syafaatu syafaat, iku asy-syafaatu syafaat, iku asy-syafaatu syafaat al-udma kang gede fi faslil qadai ing dalam mangsane pesten, fi fasil qadai ing dalam mangsane pesten. Ya, jadi di sini dikatakan apa? Pokoknya nanti kula lan panjenengan sedaya intinya masih mukmin dan lain sebagainya pasti akan diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah syafaat, sebuah pertolongan yang paling agung, yang paling besar, yang ditunggu-tunggu oleh orang mukmin ketika nanti di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini apa? Yaitu yang pertama apa? Kita itu sebagai seorang muslim ya harus meyakini bahwa kematian itu pasti akan datang. Yang kedua ya, setelah kematian itu datang, maka manusia akan dikebumikan atau dikuburkan. Dan yang ketiga, kula panjenengan harus percaya setelah kamu semua mati dikubur pasti akan datang dua malaikat. Siapa dua malaikat itu? Rupanya itu malaikat Mungkar dan Nakir. Untuk apa malaikat itu datang? Malaikat itu datang untuk apa? Bertanya. Kalau yang di dalam kubur itu bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, insya Allah kesananya pasti akan bahagia. Tapi sebaliknya, nek gak iso jawab, kesananya pasti akan celaka. Setelah mati manusia itu berada yang tadi itu dalam kuburan itu, maka selanjutnya kalau hari kiamat itu datang, manusia itu mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan dibangkitkan lagi, akan dihidupkan lagi. Untuk apa dihidupkan dan dibangkitkan lagi? Adalah yuhasabuna, untuk dihisab atau dimintai pertanggungjawaban
terhadap amal perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia. Setelah itu apa? Setelah itu adalah ya, manusia itu nanti amalnya ini akan ditimbang. Ya, amal kebaikannya akan ditimbang. Bahwa amal kebaikan ataupun amal kejelekan akan ditimbang. Setelah amal kebaikan dan amal kejelekan itu ditimbang, maka selanjutnya apa? Manusia itu nanti digiring, diperintahkan untuk meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim besarnya lampu 1 dibelah menjadi 7. Nek uang kalau manusia nanti bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jadi nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bisa niti jembatan Shiratal Mustaqim, pasti nanti akan kecemplung nang neraka. Perlu diingat, digarisbawahi ya. Kenapa ada sebagian kelompok, sebagian umat yang bisa niti jembatan Shiratal Mustaqim? Al-barqun, kayak dene kilat. Kenapa? Karena itu semua adalah ditolong dan dibantu dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Amal apik bisa niti jembatan Shiratal Mustaqim, amal jelek kecemplung neraka. Nah, setelah itu ya, setelah itu dilakukan semua, nanti bagi orang-orang mukmin, walaupun mereka itu jeblok nang neraka iki, tapi mukmin engko digodhog sik kotorane maksiate ya. Nah, ketika dia haus akan diberikan telaga oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono dosa niki sentek dibakar nang neraka, maka ketika dalam kebimbangan seperti itu, maka ya nanti akan diberikan syafaatuhu yaumal kiamah, akan disyafaati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ditolong yang tadinya masuk ke dalam neraka karena dosa habis, maka diangkat, ditanting, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya donga wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini adalah tergolong umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dikategorikan sebagai kelompok pertama, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses penghitungan amal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa'adinal husna bihurmatihim wa misna fi qariqatihim wa mu'afatihim